Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan mengenai materinya, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dalam bentuk video, yakni dari mata kuliah Manajemen Inovasi Keperusahaan yang diambil oleh Pak Hudan Nisa Answari MPD. Nah, untuk materi dari kelompok 2 atau kelompok kami yakni mengenai jenis-jenis keperusahaan. Adapun kelompok kami sendiri terdiri dari 3 orang, yakni saya Muhammad Samsudin, kemudian teman saya Nadal Khalifatul Jannah dan Mbak Umi Zamzami. Nah, di sini sebelum saya membahas atau kami membahas mengenai jenis-jenis kewirausahaan, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kewirausahaan itu sendiri ya teman-teman. Nah, secara umum kata kewirausahaan itu diambil dari 2 kata, yakni wira dan juga usaha. Nah, wira itu dapat diartikan dengan seseorang atau tokoh, dan kemudian usaha itu dapat diartikan dengan sebuah perbuatan di mana seseorang itu melakukan sebuah usaha seperti itu atau memiliki imbas. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita jabarkan bahwasanya wirausaha itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau memiliki usaha untuk menciptakan suatu hal yang baru, di mana hal yang baru ini dapat memiliki manfaat untuk orang lain seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian juga banyak sekali pengertian lain mengenai kewirausahaan sendiri. Namun dapat kita pahami wirausaha sendiri itu merupakan sebuah kegiatan yang mana seseorang tersebut menciptakan sebuah ide atau inovasi baru yang mana dapat memberikan manfaat untuk orang lain sehingga dapat dinikmati juga oleh orang lain, yang mana inovasi-inovasi ini terus dikembangkan oleh si pelaku dari wirausaha atau seorang yang melakukan wirausaha atau wirausahawan seperti itu ya teman-teman. Kemudian materi selanjutnya yakni mengenai jenis-jenis kewirausahaan akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Nadal Khalifatul Jannah. Selanjutnya ada jenis kewirausahaan. Jenis kewirausahaan menurut Thomas Zimmer pada tahun 1996 dalam Suryana tahun 2013 dikelompokkan menjadi 4 bagian kewirausahaan menurut profilnya. Yang pertama yaitu ada part-time entrepreneurship. Apa sih part-time entrepreneurship itu? Part-time entrepreneurship merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan hanya setengah hari atau hanya dilakukan karena hobi atau mengisi waktu luang saja. Jadi pekerjaan ini tidak bersifat tetap atau selamanya. Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh mahasiswa yang mungkin mengisi waktu-waktu luang saja atau mungkin masih sekolah seperti itu. Yang kedua ada home based new ventures atau merupakan usaha yang dilakukan dari rumah. Biasanya usaha ini dirintis oleh dirinya sendiri, dan usaha ini merupakan usaha, bisa juga disebut dengan usaha tetap atau usaha yang berjangka panjang. Usaha ini dilakukan secara serius dan juga bisa dilakukan kapan saja, bisa full time atau bebas sesuai ditentukan oleh pemiliknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada family owned business, yaitu merupakan usaha turun-temurun yang dilakukan dari rumah. Jadi usaha ini dilakukan sudah dari nenek-neneknya dulu atau ayahnya, atau mungkin usaha yang bakal diturunkan ke cucu-cucunya kelak. Jadi usaha ini merupakan usaha jangka panjang. Mungkin usaha ini bisa jadi usaha utama atau bisa juga dilakukan sebagai usaha sampingan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada combiners, yaitu usaha yang dilakukan oleh 2 wirausahawan yang bekerja sama sebagai pemilik dan juga penjalan usaha. Biasanya usaha ini dilakukan oleh teman sebaya atau mungkin sahabat yang mempunyai ide pokok pemikiran yang sama, dan usaha ini sudah bisa dikatakan legal atau dapat diizinkan dan juga bisa dilakukan secara profesional. Selanjutnya ada jenis wirausahawan yang menjadi alternatif calon wirausahawan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada usaha retail. Usaha retail merupakan usaha yang tidak ada matinya atau banyak diminati atau banyak dilakukan oleh calon wirausahawan yang ada di Indonesia. Di usaha retail ini biasanya disebut sebagai penjual eceran. Usaha retail ini memiliki sedikit resiko, jadi cocok banget untuk dilakukan oleh calon wirausahawan dan juga tidak memerlukan
modal yang terlalu banyak. Jadi bisa buat belajar orang-orang sebelum melakukan usaha lebih besar. Selanjutnya ada bisnis startup, merupakan kewirausahaan atau bisnis inovatif dalam bentuk perusahaan. Bisnis ini merupakan bisnis model baru yang mengutamakan fasilitas teknologi dan juga memiliki tema yang unik. Yang ketiga ada industri kreatif. Industri kreatif merupakan sebuah usaha yang mendorong kaum muda untuk lebih kreatif, untuk lebih memiliki ide yang baru, untuk melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan keinginan pasar. Bisnis ini merupakan bisnis yang sangat mempunyai peluang dalam pemasaran. Selanjutnya ada jenis kewirausahaan berdasarkan perannya. Menurut Ropke tahun 1995 berdasarkan Saryana tahun 2013. Yang pertama yaitu ada wirausahaan rutin. Wirausahaan rutin merupakan kewirausahaan yang dilakukan secara rutin untuk mencari atau memecahkan sebuah masalah dan juga memperbaiki standar. Yang kedua ada wirausahaan arbitrase, merupakan wirausahaan yang menciptakan inovasi baru atau kreasi baru untuk dikenalkan kepada masyarakat atau pasaran. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada wirausahaan inovatif, yaitu wirausaha yang merasa kurang puas terus. Jadi wirausahaan ini merupakan orang yang selalu mempunyai ide baru, selalu mempunyai inovatif baru, selalu mengenalkan hal baru kepada masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kewirausahaan. Menurut Thomas Zimmer dalam Suryana 2013, pengelompokan jenis wirausaha berdasarkan profilnya dibagi atas 4 jenis wirausaha. Yang pertama yaitu part-time entrepreneurship yang merupakan wirausahawan uang hanya setengah waktu melakukan usaha, biasanya berupa hobi. Kegiatannya bersifat sampingan atau penambahan ataupun tambahan harian. Banyak usaha saat ini yang dapat dilakukan di mana saja dengan mengembangkan pemasaran melalui marketplace, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua itu ada home-based new venture. Home-based new ini merupakan sebuah usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggal. Bisa jadi usaha ini dilakukan serius atau full time. Banyak saat di rumah dijadikan tempat usaha untuk level usaha UMKM. Selanjutnya itu family owned business. Family ini merupakan sebuah usaha yang dirintis dari perumahan atau dimiliki oleh anggota keluarga itu sendiri secara turun-temurun. Saat ini presentasi pengusaha Indonesia masih sangat kecil. Di tahun 2017 di angka 31% dari jumlah penduduk. Entrepreneurship adalah usaha yang dilakukan oleh 2 orang wirausahawan yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalani usahanya sendiri tersebut secara bersama-sama. Bisnis dalam bentuk ini biasanya sudah mendapatkan legal dan dilakukan secara profesional. Secara umum, wirausaha memiliki 2 peran, yaitu penemu dan perencana. Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan sebuah produk, teknologi, dan cara serta ide-ide dalam organisasi usaha. Adapun sebagai perencana, wirausaha berperan untuk merancang usaha, merencanakan strategi perusahaan, dan merencanakan ide-ide dan peluang dalam sebuah perusahaan tersebut, serta harus bisa menciptakan sebuah organisasi perusahaan yang baru dan berkembang. Adapun fungsi kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seorang wirausahawan dalam merealisasikan tugas-tugas pokoknya. Setiap pengusaha harus memiliki fungsi utama dan fungsi tambahan dan harus memiliki dalam sebuah berwirausaha. Fungsi utama kewirausahaan yaitu membuat keputusan penting dan mengambil resiko yang ada tentang tujuan dan sasaran perusahaan, serta memutuskan tentang tujuan dan sasaran. Yang ketiga yaitu menetapkan bidang usaha yang diinginkan. Yang keempat yaitu menghitung skala usaha yang diinginkan, menentukan permodalan yang diinginkan, serta memilih dan harus bisa menetapkan kriteria pegawai atau karyawan, serta harus bisa motivasinya, mengendalikan secara efektif dan efisien perusahaan,
memasarkan barang atau jasa yang ada dalam website tersebut untuk memuaskan pelanggan sekaligus dapat memperoleh dan mempertahankan keuntungan yang maksimal.